Selamat sore para pemirsa yang mengikuti live streaming ini. Pada sore hari ini kami dari LBH Papua melakukan konferensi pers dengan tema pemerintah Kota Jayapura abaikan hak atas kesejahteraan anak-anak jalanan di Kota Jayapura. Nah, di sini sudah hadir bersama-sama dengan saya beberapa rekan-rekan anak-anak jalanan yang ada di Kota Jayapura dan juga pengurus komunitas Jantung Kota yang akan kemudian menyampaikan beberapa hal mendasar yang kemudian dialami oleh anak-anak dan juga pengurus komunitas di Kota Jayapura ini. Nah, sebelum saya memberikan kesempatan kepada perwakilan dari anak jalanan maupun perwakilan komunitas Jantung Kota, saya akan sedikit menyampaikan beberapa hal ya yang berkaitan dengan persoalan ini. Yang pertama yang perlu kita ketahui bersama bahwa mayoritas anak-anak jalanan yang tinggal di sepanjang jalan di Kota Jayapura ini, baik jalan percetakan maupun jalan di depan IMBI sampai ke Paldam, mereka adalah anak-anak yang lahir dan besar di Kota Jayapura. Saya juga memastikan itu langsung pada data yang diberikan kepada saya. Nah, atas dasar itu maka sudah saya bisa simpulkan bahwa mereka adalah warga Kota Jayapura. Nah, selanjutnya rupanya kenyamanan mereka dalam aktivitasnya, baik bertempat tinggal, kemudian melakukan rutinitas di Kota Jayapura ini sedikit terganggu ketika datang sebuah surat dari pemerintah Kota Jayapura yang menanggapi surat masuk dari sebuah unit usaha kepada pemerintah kota untuk memanfaatkan tempat di mana tempat yang menjadi tempat tinggal dari rekan-rekan anak-anak jalanan ini, yang tepatnya ada di belakang Ampera. Nah, dalam surat tersebut itu disebutkan berkaitan dengan persoalan status lahan di sini. Nah, setelah kami telusuri, rupanya lahan di sini itu sejak awal dibangun dan setelah terbangun itu tidak difungsikan oleh pemerintah kota. Namun si pemerintah kota ini datang ke sini setelah melihat adanya surat ini. Nah, sikap pemerintah kota yang kemudian mengabaikan ataupun meninggalkan lahan ini, kalau kemudian kami lihat dari definisi penelantaran tanah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang pokok-pokok agraria, masuk terpenuhi itu penelantaran tanah. Nah, faktanya demikian. Dia melakukan penelantaran tanah selama kurang lebih belasan tahun. Dan tanah yang ditelantarkan inilah yang kemudian dirawat oleh anak-anak jalanan ini dan selanjutnya dijadikan sebagai tempat tinggal. Nah, itu berkaitan dengan persoalan tanah ya. Yang berikutnya berkaitan dengan persoalan implementasi dari Perda Nomor 5 Tahun 2003 tentang
kesejahteraan sosial di Kota Jayapura. Kalau kita kemudian telusuri beberapa pasal yang ada di dalam situ, yang paling pokok yaitu dia sebutkan dalam perda tersebut, semua warga negara yang berdomisili di Kota Jayapura itu bertanggung jawab untuk melakukan kerja-kerja kesejahteraan sosial. Nah, selanjutnya juga memberikan rekomendasi kepada lembaga, adat, agama, dan juga masyarakat untuk melakukan kerja-kerja penanganan kesejahteraan sosial. Nah, dari dua inti bunyi pasal tadi dan kemudian kami lihat dari sasaran yang dimaksudkan dari perda tersebut, yaitu salah satunya adalah anak jalanan, maka kami balik bertanya, selama ini apa yang sudah dilakukan pemerintah kota terhadap anak-anak jalanan yang ada di sini? Apa yang sudah dilakukan pemerintah kota terhadap komunitas jantung kota yang sudah ada sejak lama melakukan kerja-kerja sosial, yang ada sudah lama melakukan kerja-kerja sebagaimana yang direkomendasikan oleh Perda nomor 5 tahun 2003 tentang kesejahteraan sosial di Kota Jayapura. Nah, menurut keterangan yang saya dapat dari mereka sampaikan bahwa sampai saat ini, artinya dari tahun 2003, sejak perda tersebut diberlakukan sampai saat ini 2021 ini, itu tidak pernah ada tuh dinas sosial yang datang ke tempat ini lakukan pendataan kemudian memberikan bantuan sebagaimana tugas mereka. Baik yang pemerintah kota maupun juga pemerintah Provinsi Papua, yang kalau kita lihat kantornya dari tempat ini jaraknya berapa kilometer nih? 1 kilometer. Tapi tidak pernah ada yang datang ke sini untuk kemudian memenuhi tanggung jawab mereka. Kenapa saya katakan tanggung jawab mereka? Karena jelas di dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 28I ayat 4, dia menegaskan bahwa penghormatan, perlindungan, pemajuan, dan penegakan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara melalui pemerintah. Begitu. Nah, itu mungkin beberapa hal yang perlu di awal saya sampaikan, untuk selanjutnya akan dijelaskan juga oleh perwakilan dari komunitas anak jalanan serta perwakilan dari pengurus komunitas jantung kota terkait hal-hal apa yang kemudian dialami dan seperti bagaimana sikap dan peran pemerintah terhadap mereka, baik organisasi maupun individu anak jalanan ini sendiri. Mungkin itu selanjutnya saya berikan kesempatan kepada Bung Irsul untuk bisa menjelaskan. Ya, terima kasih. Selamat sore. Waktu yang sudah diberikan sama teman-teman atau kakak. Ya, kalau untuk kami di sini sebagai anak jalanan, dan kita mulai hidup di tempat sini mulai dari tahun 2002. Sejak injak di sini tahun 2002, memang waktu masih ada pasar maupun terminal apa semua di sini. Sejak saya masih ada di sini dari tahun 2000 sampai tahun 2002, memang sejak masih ada pasar. Begitu saya lihat dengan waktu sementara saya di sini, saya lihat sendiri dengan pasar ini sudah begitu terbakar atau kebakaran. Sudah tidak ada yang menempati tempat ini lagi. Tempat ini sudah kosong. Sudah tidak ada yang tempati untuk tinggal. Sudah tidak ada yang pakai. Makanya mungkin tempat ini dibangun. Yang saya tahu karena tempat ini dibangun, mungkin bikin untuk taman bermain dengan salah satu panggung hiburan, sama dijadikan tempat wisata atau tempat jalan santai.
Dari tahun 2003 sampai 2009 saya lihat waktu mereka membangunkan bangunan yang sudah berada di dalam Ampera ini, dan tidak ada pun yang menjaga atau mereka memakai untuk tinggal. Makanya saya dengan teman-teman membersihkan tempat ini, kasih bersih, dan kita yang tempati tempat ini. Kita tinggal di sini bersama-sama dengan adik-adik semua yang berada di jalanan atau di mana, tinggal di sini sampai sekarang tahun 2000 memasuki tahun 2021. Yang membuat kami bingung, loh, tempat ini menjadikan wisata, tempat wisata atau taman bermain. Kenapa tidak dimanfaatkan akan dengan baik untuk bisa jadikan tempat ini mungkin untuk bisa jadi taman baik, atau tempat ini dipakai seperti biasa lagi. Yang membuat kami jadi bingung semua itu karena tempat ini, kenapa dengar dari ada yang datang kemari katanya tempat ini akan digusur untuk membangunkan bangunan apa saja. Nanti kita dengar ada yang datang untuk mau usir untuk mengolah tempat ini, dan kita juga bingung. Sedangkan yang pemilik tempat ini kita juga belum tahu siapakah, mungkin dari ondo mana yang punya tempat atau yang punya pemilik tempat ini sebenarnya siapa. Kita di sini kan sebagai anak-anak jalanan atau anak-anak jantung kota, kami tinggal di sini cuma tahu membersihkan, dan kita tempati tempat ini. Cuma kemarin kita dengar bahwa tempat ini akan mau dibangunkan salah satu gedung atau salah satu tempat yang mereka pakai itu mungkin hotel. Itu menjadikan pertanyaan di situ. Makanya kita semua ada di sini takut dengan tanya, kakak, kapan kalau tempat ini digusur kita mau kemana? Kita akan ditaruh di mana atau mau kasih tinggal kita di mana? Kalau kita kembali ke jalanan, berarti membuat kami jadi hidup yang seperti dulu lagi. Tapi kalau kita seperti begini, berarti kita sudah anggap seperti macam kita normal. Bahwa kita sudah kembali ke kita punya rumah, seperti kita punya rumah sendiri atau rumah pribadi. Dan kita juga salah satu kita punya orang tua di sini membuatkan dapur umum sampai bisa kami tenang untuk bisa makan sehari-hari. Dan kita itu diperhatikan sama kita punya ibu pendeta. Ini bukan dari Ampera, bukan dari Ampera saja, dari Imbi, dari mana-mana semua itu, kita semua itu satu. Entrop maupun di mana, namanya anak-anak jalanan yang tersebar atau di mana semua itu, cuma tempat perkumpulannya cuma di Ampera. Itu makanya kemarin kita tuh sendiri duduk renungkan bahwa kita ini mau, kalau tempat ini digusur atau dilepas, berarti kita ini mungkin mau ditaruh di jalanan kembali. Kalau kita kembali ke jalan, berarti kita ini sudah kembali untuk mau pancing kita nakal atau kembali seperti yang dulu. Itu dari saya. Kalau mau kita punya tempat ini ya bisa kita punya warung kopi, mungkin tempat santai di sini bisa kami pakai dengan baik. Jadi di sini kita tinggal tunggu saja, karena di sini tempat ini harus rencananya bikin tempat ini jadi taman dengan wisata, jadi harus tempat ini diolahkan seperti kata-kata yang dulu. Kalau dibangunkan sejarah macam-macam bikin hotel atau apapun, kita tidak akan keluar dari tempat ini sampai kapan saja. Kita tidak akan keluar dari tempat sini. Kalau bikin bangunan lain kita tidak akan keluar. Kalau wisata kita dengar karena tempat ini sudah dilepas atau ini, tapi kita tidak akan tinggalkan tempat ini. Kita cuma minta dari anak jantung kota mungkin salah satu tempat di sini untuk buat kita punya rumah singgah atau dapur umum, untuk kita membukakan kita punya usaha kopi atau kita punya usaha kecil-kecilan lah untuk anak-anak yang berada di jantung kota atau jalanan, biar mereka itu bisa bekerja, kembali bekerja, atau semua itu harus punya kerja. Saya sebagai kakak di sini yang bisa mendampingi mereka sebagai kakak anak-anak jalanan atau anak jantung kota, yang bisa mewakili mereka di sore hari ini. Ya, itu saja. Makasih.
Oke, pada prinsipnya fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara ya. Sebagaimana jelas diatur pada pasal 34 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Dengan demikian itu bisa kemudian menjadi dasar legal bagi apa yang tadi sudah disampaikan dan menjadi dasar legal untuk menjelaskan kembali kepada pemerintah terkait apa yang menjadi tanggung jawab mereka terhadap rekan-rekan anak jalanan ini. Mungkin selanjutnya saya akan langsung berikan kepada Ibu Pendeta untuk kemudian mewakili komunitas Jantung Kota menyampaikan apa saja yang sudah dilakukan oleh Ibu selama ini dan kira-kira berapa jumlah yang sudah Ibu bantu selama ini dan apa sih yang kemudian menjadi misi dan inspirasi dari Ibu untuk melakukan ini dan permintaan apa sebenarnya yang diinginkan oleh Ibu kepada pemerintah. Silakan. 16 tahun lalu waktu saya menyadari bahwa ada anak-anak yang tidak ada bersama keluarga mereka. Saya tahu persis mereka punya alasan keluar dari rumah. Hampir 90% punya masalah broken home, kekerasan di dalam rumah tangga, dan mereka memilih mencari jalan untuk hidup sendiri. Ada yang dari daerah, sebagian besar justru dari penjuru kota Jayapura. Waktu mereka bertemu dengan teman-teman mereka merasa nyaman, mereka berkumpul bersama. Itu terjadi. Ada 1-2 persekutuan atau gereja yang pernah menjemput hari Minggu ke gereja dan saya apresiasi itu 16 tahun yang lalu, tapi dalam jangka waktu yang cuma 1-2 tahun. Dan saya tidak memilih dulu 16 tahun lalu ada bersama anak-anak yang saya ketemukan tanda kutip di depan toko Saudara 2 dan sekitar Ampera ini. Karena saya pikir ada teman-teman pelayan yang sudah mengkoordinir mereka untuk jemput ibadah hari Minggu. Saya memilih titik, yaitu anak-anak yang ada di ex-terminal lama, di kolong jembatan. Dari melayani mereka, mengkonseling dan buat ibadah 1 minggu sekali di kolong jembatan, saya akhirnya 1 tahun penuh tiap minggu sore beribadah bersama mereka di kolong jembatan. Awalnya saya menemukan 27 anak. Saya pikir mereka baru 1-2 bulan atau 1-2 tahun. Ada yang sudah lebih dari 3-4 tahun di kolong jembatan, tinggal di situ. Dari hanya ibadah seminggu sekali, saya sadar banyak di antara mereka sakit, rentan paru, batuk, malaria, pucat dan semua, makan tidak terurus. Dan saya dapat satu indikasi, untuk menghilangkan lapar mereka minum minuman oplosan 70% alkohol, extra jos dan yang lain-lain itu. Bisa minum 3 hari non-stop. Dan sebagai hamba Tuhan saya sadar itu untuk melupakan masalah, merupakan lapar dan semua hal yang menurut kita normal. Dan akhirnya saya mulai ambil keputusan setelah 1 tahun. Hal yang paling mendasar ialah dong perlu makan teratur. Supaya tidak sakit, supaya pikiran tidak lari kemana-mana, supaya tidak jadi hancur karena miras oplosan. Tambah lagi dengan ibon, 1-2 dengan ganja, dan lain-lain. Kami bersama tim akhirnya mendirikan 1 dapur kecil di ex-terminal lama. Nah, saya tidak menyangka bahwa dari dapur umum ini saya bisa mengakses seluruh kegiatan anak-anak saya. Jadi dari makanan yang kami bungkus di dapur umum ini di drop di Ampera ya Irsul. Lalu beberapa teman dari percetakan, dari IMBI. Pada dasarnya makanan yang sederhana ini buat yang paling memerlukan. Tidak semua bisa dapat.
karena kami tidak sanggup menyediakan lebih dari 60 bungkus. Jadi anak-anak saya juga anak-anak yang luar biasa. Mereka survive, mereka berjuang. Kalau ada teman yang lebih lapar dari mereka, nasi bungkus itu untuk teman yang lebih perlu, yang masih bisa cari cekeran untuk parkiran dan yang lain-lain. Pokoknya kami bisa sore lah dapat makan. Saya justru belajar loyalitas, kesetiakawanan, saling menjaga dengan tingkat yang luar biasa. Justru dari saya punya anak-anak di jalan. Mereka yang memperkaya hidup saya untuk jadi orang yang belajar sisi-sisi itu, bukan di luar, bukan dalam kehidupan normal, bahkan bukan di tatanan gereja yang katanya rohani banget. Maaf, ini bukan mendiskreditkan semua tatanan seperti itu, tapi that's the real fact. Saya belajar keloyalan, kesetiakawan, dan saling menjaga dengan tingkatan yang wow, amazing. Kekasih, saya hanya mau bilang teman-teman yang ada di luar sana, dari dapur umum akhirnya kami menjaga anak-anak yang sakit. Ada kasus-kasus yang harus didampingi di Polres, Polsek, bahkan beberapa yang mencoba bunuh diri. Kasus-kasus yang saya bilang ada ratusan kasus yang harus kami dampingi, hanya karena kami mengakses kehidupan anak-anak di jalan ini dari dapur umum yang kecil dan sederhana di eks-terminal lama. Akhirnya berdiri rumah singgah. Waktu ada penggurusan di eks-terminal lama, rumah singgah harus dibangun untuk menampung mereka yang tidak dapat tempat tinggal. Tidak ada solusi dari pemerintah waktu tergusur. Ada satu keluarga yang masih sekarang ada di sini karena tidak mampu kos. Coba kos, rumah terbakar, dan akhirnya kembali ke lokasi ini. Saya hanya mau bilang bahwa dengan seiring kemajuan kota ini, dengan pergumulan rumah tangga yang banyak di luar sana, anak-anak yang datang dari luar bukan saja kami urus, tapi kami jaga. Saya sedikit terpukul dengan pernyataan SKPD Kota baru-baru ini, bahwa saya dianggap memicu, dapur umum saya dianggap memicu anak-anak berkumpul di tengah di areal ini. Saya dianggap memanjakan anak-anak. Saya hanya mau bilang orang di luar sana bahwa makanan kami sederhana. Seringkali saya dengan tim saya menangis bahwa hanya ini yang bisa kami sajikan. Tapi saya dengar banyak suara dari anak-anak saya, "Mama, nasi dan kangkung. Tidak ada orang yang beri gratis di kota ini. Jangan Mama susah hati dengan menu yang mewah. Tapi ini sudah lebih dari cukup untuk kami." Saya mau bilang Anda di luar, Anda makan mewah di satu piring yang luar biasa di depan mata Anda. 4 jam setelah Anda kenyang, 4 jam kemudian pasti Anda lapar. Stok yang kami bisa sediakan begitu lama di dapur umum hanya untuk siang. Kadang-kadang saya harus terpukul bagaimana dengan malam, bagaimana dengan kebutuhan mereka sehari-hari, bagaimana kalau hujan deras dan mereka tidak punya fasilitas untuk kebutuhan pribadi. Itu sangat mengganggu. Tapi saya dengan tim berkomitmen, kami akan do the best yang kami bisa untuk melindungi anak-anak kami. Terserah apa kata orang di luar, tapi we are big family. Kita keluarga besar. Anda lihat dari sana bahwa dari pintu ini yang meninggal dan peti mati yang keluar dari pintu ini bukan 1 2, bahkan PSK jalan yang tidak diambil keluarga. Dia orang Jawa, harus keluar dari rumah singgah, dan kami berurusan dengan Masjid Raya dan keluarga kerukunan Banyuwangi untuk menguburkan sahabat kami ini. Ada begitu banyak kisah. Orang bilang mereka tidak ada, tetapi dari sini ada yang meninggal tidak diambil keluarga. Dan kamilah keluarga yang bisa mengurus segala sesuatu untuk memakamkan sahabat-sahabat kami dari pintu yang sederhana ini. Saya juga sedih setelah bertahun-tahun dengan doa, kami akhirnya punya usaha mandiri
dengan dana sendiri. Kami tidak pernah mengeluarkan satu proposal, meminta bantuan dalam bentuk apapun ke pemerintah, kota maupun provinsi sampai hari ini. Karena kami tahu kalau Tuhan yang memulai pelayanan ini dan mengirim orang-orang yang punya hati, memberi dan melayani dengan hati, Tuhan akan menjaga pelayanan ini. Tempat ini bukan tempat kami juga, saya tidak pernah dengan sadar merasa membuat anak-anak tinggal di sini atas perintah saya. Saya justru ada di sini setelah bertahun-tahun mereka ada di sini. Dan what can I do? Apa yang saya bisa buat? Sebagai pelayan Tuhan, saya memilih untuk buat sesuatu daripada menjadi penonton dan tidak buat apa-apa. Dan waktu kami punya usaha kopi dengan model yang sederhana dan bisa menggaji anak-anak saya untuk hidup sejahtera. Ada 9 yang sudah jadi dilatih skill barista, bahkan sekitar 15, hampir 20 ya, yang sudah 15-an lah yang sudah pressing dengan baik. Kami mau mengejar cepat untuk bikin gerobak dengan alat-alat manual untuk menjual kopi asli Papua dan memperkenalkan kopi kami ini, kopi asli Papua, khususnya Pegunungan Bintang buat masyarakat. Setelah usaha ini mulai berjalan dengan lancar dan ada satu badan usaha yang ada di Papua untuk mempercepat pembangunan ekonomi mulai mengulurkan tangan, kami justru dilarang untuk mengoperasikan pondok kopi kami di tempat ini. Kami sadar bahwa kami tidak punya tempat, tidak punya tanah untuk membangun rumah aman atau shelter, rumah singgah untuk mengoperasikan seluruh kegiatan kami. Tapi karena satu dan dua hal, kami tidak bisa menempatkan booth ini di luar di tempat yang sebagaimana mestinya. Kami tidak punya dana untuk menyewa, karena kalau satu booth seperti ini ada di Taman Imbi atau di tempat titik tertentu di jantung kota, harus bayar 3,5 juta. Sayang, saya harus menyewa 3,5 juta, kami belum mampu. Lebih baik itu menggaji 2 anak saya untuk bisa punya pendapatan bulanan. Jadi akhirnya dengan terpaksa kami taruh di Ampera untuk memproduksi kopi botolan. 20 anak saya, tapi pemerintah karena harus memikir kalau tergusur dan ini akan dibangun, 78 anak yang menetap di sini dari umur 1 tahun sampai 53 tahun mau dikemanakan. Kami bersedia keluar dari tempat ini secara sadar, tapi kami minta pemerintah harus sediakan rumah aman. Anak-anak juga tidak mau tinggal di sini sampai mati. Anak-anak tidak mau ada di rumah aman sampai mati. Mereka nggak mau hanya jaga parkiran, hidup tafiaro, nggak ada tujuan. Mereka ingin kerja, mereka ingin hidup normal, mereka ingin sekolahkan anak-anak mereka, mereka ingin punya lapangan kerja dan bisa hidup mandiri seperti orang di luar. Tapi siapa? Anak-anak di Jayapura bilang, siapa mau help? Dan saat begitu tim dan volunteer yang sudah ada dalam komunitas jantung kota bergumul demikian keras dan bekerja keras sampai hari ini, kami hanya tunggu. Kami akhirnya ambil keputusan untuk menghubungi Lembaga Bantuan Hukum Papua untuk mendampingi kami. Kami seperti tidak punya daya untuk berbicara untuk pemerintah kota, untuk membela diri, untuk meminta, bahkan teramampu lagi untuk menangis. Saya dengar sapu anak-anak suara begini, Mama, kalau dong gusur dengan cara kasar dan memaksa kami keluar, Mama ketong di kolong jembatan lagi, apakah saya harus mendengar suara Pendeta Naomi Selan yang kacuping ini yang memaksa anak-anak tinggal di kolong jembatan? Saya tidak bisa tidur karena saya tidak bisa bayangkan bahwa anak-anak banyak ini nanti pindah kemana. Mereka juga tidak mau di sini kalau rumah mereka aman. Mereka tidak mau di sini kalau mereka punya pekerjaan yang tetap. Saya bilang sama dorang, kalau kamu punya pekerjaan, gaji kalian 5 juta 1 bulan, mau nggak kamu di Ampera? Tidak mau, Mama. Kami mau di luar dan kos. Kalau Anda ada di sini dan mendengar mereka, Anda tidak akan punya daya untuk tidak buat apa-apa untuk mereka. Saya berharap masih ada banyak orang yang punya hati di sana untuk
peduli dengan nasib mereka. Ini 78 yang ada di lokasi ini terdata secara pasti. Dan yang terlink dengan kami komunitas anak-anak jantung kota paling sedikit yang ada di Sagup Plaza, Ex Terminal Lama, Imbi, lebih dari 200 anak. So, saya kasih kesempatan buat sekretaris saya untuk mungkin menyampaikan 1-2 kata. Dan saya percaya bahwa ada Anda yang terlink di luar sana yang akan menjadi tangan Tuhan bersama dengan kami. Baik, di sini saya memperkenalkan diri saya Joyce Rumkorem, sekretaris dari komunitas anak-anak jantung kota. Nah, setelah saya melanjutkan dari apa yang Ibu Naomi sampaikan tadi waktu kita ketemu dengan pemerintah Kota Jayapura, saya sendiri tidak percaya dengan keadaan seperti begitu. Pemerintah seperti menolak dan tidak mau menerima keadaan seperti ini dan tidak mau bertanggung jawab untuk anak-anak ini. Seperti mereka bilang, kenapa mereka harus hidup di jalanan, padahal mereka tidak tahu kenapa sampai mereka bisa ada di jalanan. Banyak hal yang terjadi di dalam rumah yang membuat mereka tidak nyaman di dalam rumah dan harus keluar. Sebagian dari anak-anak ini juga banyak yang tidak lulus SD. Bagaimana mereka mau pertahankan hidup mereka di jalan untuk hanya masalah perut, masalah makan. Kita makan 1 hari 3 kali bahkan 4 kali, kita kadang tidak bersyukur. Tapi mereka hanya 1 bungkus nasi, mereka bersyukur dan bertahan di tempat ini. Bahkan mereka setelah melihat data, mereka disuruh dikembalikan ke daerah mereka masing-masing berdasarkan marga yang ada di dalam catatan data yang ada kami pegang. Padahal mereka lahir di mereka sendiri lahir dan besar di Kota Jayapura. Dan menurut saya ini yang dibilang diskriminasi. Kita selalu bicara masalah diskriminasi dan lain-lain. Kita Papua ini besar. Kita berhak hidup di daerah Papua manapun. Percuma kita pakai marga Papua, tapi kita disuruh pulang ke daerah masing-masing. Bukannya mencari solusi yang baik, bagaimana mari kita bergandengan tangan membina mereka supaya mereka bisa pulang kembali ke keluarga mereka dengan hidup yang lebih baik. Disuruh pulang dengan keadaan seperti begini. Ini juga menjadi beban kami. Kami ingin mereka pulang dalam keadaan yang baik dan bisa siap di lingkungan keluarga mereka. Di tempat ini kami pernah menguburkan anak kecil yang ibunya melahirkan tidak cukup umur, tidak cukup untuk harus melahirkan. Karena tidak punya biaya untuk kubur, akhirnya ditaruh di dalam kantong plastik kresek dan mau dibuang ke kali. Tapi anak-anak yang dibilang anak-anak jahat, anak-anak jalanan ini, mereka yang punya hati untuk mari sini ibu, kita ambil, kita panggil mama pendeta, kita doakan baik-baik dan kita kuburkan mereka di tempat yang layak, di tempat pekuburan umum. Keluarga kandung sendiri tidak peduli. Di sini saya mau mengajak untuk semua masyarakat Papua buka mata. Ada saudara-saudara kalian yang setengah mati di jalan. Jangan bicara merdeka dan lain-lain. Merdeka itu kita bisa makan 1 hari 3 kali anak-anak ini. Itu yang dibilang merdeka. Tidak perlu mau berteriak merdeka sampai leher nih mau kering. Tidak penting kalau mereka masih lapar. Itu saja yang mau saya sampaikan. Oke, itu tadi beberapa hal yang kemudian disampaikan terkait persoalan yang dihadapi oleh komunitas jantung kota beberapa waktu terakhir. Nah, kalau kemudian kita mengambil beberapa kesimpulan ya terkait apa yang sudah disampaikan tadi, yang pertama berkaitan dengan hak konstitusional, dalam hal ini fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara, itu tidak terjadi di wilayah Kota Jayapura ini. Yang berikutnya, rupanya sekalipun sudah ada
Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2003 tentang kesejahteraan sosial, tapi dalam implementasinya itu tidak berjalan secara maksimal. Bahkan ada pihak yang kemudian secara praktek melakukan kerja-kerja sesuai dengan perintah Perda Nomor 5 Tahun 2003 itu dibatasi. Hal ini kan yang dialami oleh pengurus komunitas jantung kota seperti yang tadi sudah disampaikan. Bahkan yang lebih parah lagi, ada tindakan diskriminasi yang dilakukan oleh pemerintah kota. Dalam hal ini dinas sosial, dengan melihat latar belakang marga dari orang-orang yang anak-anak jalanan yang ada di sini. Nah, kalau kemudian kita bicara tentang diskriminasi, semestinya pemerintah itu tidak boleh melakukan hal seperti itu. Nah, dengan fakta tadi itu menunjukkan bahwa pemerintah jelas-jelas melakukan tindakan diskriminasi di sini. Dan berbicara menyangkut diskriminasi, jelas-jelas itu masuk dalam kategori pelanggaran Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99 tentang hak asasi manusia. Dan lebih lanjut lagi, yang perlu saya sampaikan bahwa di dalam Perda Nomor 5 Tahun 2003 itu jelas menyebutkan berkaitan dengan masalah sosial itu faktanya dengan adanya anak-anak jalanan, kemudian anak-anak terlantar, kemudian anak-anak cacat, kemudian pengemis dan gelandangan, serta korban kekerasan, korban narkoba, korban HIV/AIDS, orang-orang jompo, lansia, dan lain-lain. Itu yang ada di dalam penjelasan bagian umum Perda Nomor 5 Tahun 2003 tentang kesejahteraan sosial. Itu Perda pemerintah Kota Jayapura. Namun kalau faktanya yang kita temukan, kesannya tidak mau ada anak-anak terlantar. Terus pertanyaannya, kenapa mau buat perda itu dengan menjelaskan subjek-subjek tadi? Itu artinya pemerintah tidak mampu toh mengimplementasikan. Bahkan pemerintah tidak mampu menyelesaikan masalah sosial. Nah, kami semua sudah mengetahui ya tentang data BPS di tahun 2020 kemarin, yang menyebutkan bahwa Provinsi Papua dan juga Papua Barat adalah provinsi dengan jumlah kasus miskin tertinggi. Kemudian secara spesifik di dalam Kota Jayapura berdasarkan data BPS tahun 2020 itu dari yang sebelumnya jumlahnya 12, sekian itu menurun menjadi 11, sekian menurut BPS Kota Jayapura. Turunnya menjadi 11, sekian itu bukan berarti habis, tapi ada. Dan kantong masyarakat miskin itu salah satunya ada di komunitas jantung kota. Salah satunya ada dan berdomisili di dalam wilayah yang tepatnya ada di belakang Ampera Dalam. Nah, ini real. Pertanyaannya adalah, untuk apa kita kasih penghargaan kepada pemerintah dengan menurunnya 11, data dari 12 ke 11, sekian kalau faktanya masih ada yang tidak tertangani? Saya pikir itu penghargaan yang perlu ditinjau kembali. Gitu. Saya mau sampaikan di sini bahwa dalam komunitas jantung kota, khususnya bagi anak-anak jalanan yang tinggal di kawasan belakang Ampera ini, itu jumlahnya ada 40 orang. Itu yang belum kawin. Sementara yang statusnya sudah kepala keluarga, itu ada 14 kepala keluarga. Ini real, datanya ada.
begitu. Dan ini belum kami sebutkan dengan data-data lain yang di luar dari komunitas dari tempat ini, tempat Ampera Dalam ini. Itu artinya banyak sekali. Dan yang sangat disayangkan adalah itu diabaikan oleh pemerintah. Padahal konstitusi jelas telah memberikan tanggung jawab kepada pemerintah untuk kemudian menyelesaikan persoalan-persoalan itu. Dan ini masuk dalam kategori hak ekonomi sosial budaya yang secara prinsip negara harus aktif untuk kemudian memenuhi. Nah, berkaitan dengan tanah, jelas ya di dalam pasal 6 Undang-Undang nomor 5 tahun 1960 tentang pokok-pokok agraria menegaskan bahwa tanah bersifat sosial. Dengan dasar tanah bersifat sosial, maka kalau ini kemudian statusnya adalah tanah negara dan ini sudah ditelantarkan oleh negara, kemudian dirawat oleh anak-anak jalanan ini selama belasan tahun, maka dengan dasar pasal 28I ayat 4 yang jelas-jelas menegaskan bahwa pemenuhan hak asasi manusia itu adalah tugas negara melalui pemerintah, semestinya berdasarkan pasal tersebut itu diberikan kepada anak-anak jalanan ini agar mereka kemudian bisa tercukupi hak atas kebutuhan papannya, dalam hal ini tempat tinggal. Kemudian di atas ini juga mereka kemudian bisa membangun unit usaha yang mana melalui unit usaha ini akan mengeluarkan mereka dari pekerjaan-pekerjaan juru parkir liar di sepanjang kawasan kota Jayapura ini. Bisa keluarkan mereka dari pekerjaan-pekerjaan pencurian. Bisa keluarkan mereka dari pekerjaan-pekerjaan menjual narkoba atau mengkonsumsi narkoba. Bisa keluarkan mereka dari pekerjaan-pekerjaan menghisap aibon. Dan juga bisa menghapus status mereka sebagai anak jalanan. Amin. Kalau itu diberikan sesuai dengan fungsi tanah adalah fungsi sosial, saya pikir mereka akan melakukan itu. Itu terbukti dengan sudah ada unit usaha yang mereka lakukan dan mereka sudah punya para pekerja-pekerja handal yang siap bekerja di dalam unit usaha itu. Sayangnya misi menciptakan lapangan pekerjaan sendiri dengan untuk mendapatkan keuntungan bagi pemenuhan kebutuhan hidup mereka itu dibatasi oleh pemerintah kota. Nah, ini yang kemudian menjadi sesuatu yang sangat-sangat disayangkan. Nah, perlu saya mau sampaikan kepada pemerintah kota. Ini kan jelas ya di dalam RT RW masuk dalam kategori taman kota. Apabila ini nanti bergeser menjadi bangunan hotel sebagaimana yang disebutkan oleh pemerintah kota kepada klien kami, maka saya dengan tegas akan melaporkan pemerintah kota atas pelanggaran Perda RT RW. Saya akan melaporkan itu. Ini maksudnya adalah biar kemudian tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti penggusuran paksa. Saya juga mau sampaikan bahwa berkaitan dengan penggusuran paksa itu masuk dalam kategori pelanggaran HAM. Apalagi penggusuran yang dilakukan tanpa menyediakan relokasi tempat yang baik. Itu masuk dalam kategori pelanggaran Undang-Undang nomor 11 tahun 2005 tentang ratifikasi Kovenan Internasional tentang Ekonomi Sosial dan Budaya.
Kalau itu terjadi, saya tidak segan-segan akan melaporkan pemerintah kota kepada Komnas HAM Republik Indonesia, baik pusat maupun perwakilan Papua. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Dan untuk menutup konferensi pers sudah. Untuk sebelum menutup konferensi pers ini, kami akan kemudian melangsungkan penandatanganan surat kuasa, biar kemudian berkaitan dengan persoalan hak-hak anak terlantar yang kemudian tergabung dalam komunitas Jantung Kota ini selanjutnya akan didampingi oleh Lembaga Bantuan Hukum Papua untuk memperjuangkan hal-hal yang menjadi hak mereka. Yang pertama adalah hak atas identitas, yang kedua hak atas tempat tinggal, dan yang berikutnya hak atas jaminan bagi unit usaha yang mereka lakukan di atas mereka agar bisa mendapatkan hak memiliki tanah di atas tempat ini. Mungkin itu. Selanjutnya saya minta rekan-rekan untuk bisa menandatangani surat kuasa ya. Nanti mau menandatangani sini. Ada foto itu. Ya, sudah. Langsung di sini. Iya, kasihkan di atas. Siap. Di atas, di tengah sini. Ya, siap. Oke. Terus. Di atas, nama di atas. Di atas. Oke. Nama ini Pak. Oke, dengan sudah dilakukannya penandatanganan surat kuasa ini, maka selanjutnya berkaitan dengan hak-hak anak jalanan dan juga komunitasnya, yaitu komunitas Jantung Kota, selanjutnya akan didampingi oleh LBH Papua. Nah, itu mungkin yang bisa saya sampaikan dalam konferensi pers ini. Akhirnya saya mau tekankan kembali bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara sebagaimana diatur pada pasal 34 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Dengan demikian maka kami tegaskan kepada pemerintah Kota Jayapura, pemerintah Provinsi Papua untuk segera memenuhi hak atas kesejahteraan bagi anak-anak jalanan yang ada di Papua secara umumnya dan juga secara khususnya yang ada di sepanjang Kota Jayapura, khususnya yang tergabung dalam komunitas Jantung Kota. Demikian konferensi pers kami. Selamat malam, Tuhan berkati.